Crowdana. Crowdana adalah salah satu platform atau aplikasi di mana sobat investor semua bisa mulai berinvestasi di properti dengan nominal yang sangat kecil. Pertanyaannya, apakah platform ini cukup baik untuk kita invest dan bagaimana sih sistemnya, dan juga apakah ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK? Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana review gua di tahun 2022 ini terhadap aplikasi Crowdana, simak video ini sampai full. Oke, kita ngomongin soal Crowdana ya. Tapi mungkin sebelum masuk, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini sobat investor ya. Nah, buat kalian semua yang penasaran bagaimana review gue soal Crowdana, satu-satu dulu ya. Jadi gini, equity crowdfunding. Equity crowdfunding itu seperti apa sih? Gambaran singkatnya buat sobat investor pemula adalah, jadi teman-teman yang kalau misalkan mau investasi di properti, itu kan nominalnya sangat luar biasa besar ya. Ada yang miliaran, ada yang ratusan juta. Nah, angka-angka ini sangat susah untuk dicapai, apalagi buat investor yang masih muda-muda gitu, karena mungkin mereka belum sesukses itu. Nah, dengan adanya platform equity crowdfunding ini, teman-teman semua nggak perlu khawatir juga, karena sebenarnya kalian itu bisa mulai berinvestasi dari nominal yang kecil, yaitu 1 juta. Nah, 1 juta gede banget. Nggak, sebenarnya kalau untuk properti itu kecil guys, gitu. Karena kalian bisa dimulai dari angka segitu, dibandingkan ratusan juta pemiliaran kan. Nah, jadi nantinya kepemilikan kalian itu dihitung berdasarkan dari ya jumlah yang kalian investin di situ gitu loh, gampangnya. Nah, nanti ada pembagiannya juga berupa kayak lembar saham juga. Nah, seperti itu. Jadi semakin besar kalian invest, tentu ownership dari tempat tersebut juga lebih gede ke kalian, seperti itu. Kayak gitu sih. Ini sebenarnya memberikan opportunity buat kalian yang punya budget kecil untuk mulai invest. Nah, analoginya gimana? Kayak misalkan 300 juta nih, ya, atau bangunannya 300 juta, entah itu berupa kos, entah itu berupa pom bensin, ya. Itu bagaimana analoginya? Kan misalnya gini, usaha ini butuh 300 juta. Nah, kalian misalkan taruh 1 juta nih. Berarti nanti nunggu investor lain itu naruh 5 juta, 3 juta, 4 juta. Intinya nih kayak usaha patungan guys, gitu. Usaha patungan di mana lu, terus siapa lagi, nanti sampai terkumpul 300 juta, ya. Dimana ini contohnya doang ya. Kalau misalnya 1 miliar ya terkumpul 1 miliar, baru habis itu dijalanin tuh. Entah itu dibikin usahanya, entah itu direnovasi, pokoknya menjadi usaha tersebut gitu kan. Nah, nantinya kalian bisa dapat hasil dari mana? Dapat hasil dari capital gain dan juga dari dividen ya. Capital gain itu dari kenaikan harga sahamnya juga. Nah, kalau dividen itu tuh lebih kayak pembagiannya juga gitu loh. Pembagiannya kayak misalkan contoh nih, kalian istilahnya apa ya? Kalau misalkan usaha kos-kosan ya. Kos-kosan berarti misalkan nanti ada orang yang stay di sana, terus ada orang yang ya istilahnya ngekos di sana, otomatis kan bakal ada keuntungan. Nah, dari keuntungan itu pun juga nantinya ada pembagian juga nih buat para si investor ini. Kayak gitu. Jadi kayak istilah timbal balik dari usaha tersebut sendiri, hasil dari usaha tersebut. Nah, itu gitu. Jadi ini sebenarnya mempermudah sobat investor yang nggak punya duit gede dan pengen invest di properti, itu sebenarnya ada chance-nya gitu. Dan ini legal guys. Nah, gimana cara tahu legal atau enggak? Kalian bisa buka aja sendiri, misalkan platform Crowdana nih. Crowdana apakah sudah OJK atau belum? Nah, kalian jangan lihat dari websitenya, karena dari website itu kan sebenarnya nggak cukup. Bisa aja orang mencantumkan sembarangan. Kalian bisa lihat dari OJK-nya atau mungkin dari pemberitaan-pemberitaan yang emang ada di Google. Misalkan dari sumber-sumber kayak Kompas, CNBC, atau apapun. Nah, itu gitu. Nah, di situ kalian bisa kelihatan, oh berarti ini sudah
terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas OJK, misalkan seperti itu. Dan ini memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga sih. Oke, jadi itu soal legalisasinya juga. Nah, sebenarnya di dalam sini ya, ketika kalian buka aplikasi Crowdana ini, ada beberapa pilihan nih ya. Ada usaha yang masih mengumpulkan dana nih, baru terkumpul katakan 33%, ada yang baru terkumpul mungkin 50%, ada yang 20%. Intinya tuh belum ada yang belum terkumpul semua. Nah, di sini kalian lihat di situ ada ROI kan, atau return on investment. Return on investment itu jatuhnya kayak berapa sih yang bakal gue hasilin, entah itu per tahun, per 2 tahun. Nah, ini berupa potensi ya guys ya. Potensi artinya ya perkiraan tuh sekitar segitu. Nah, di situ ya, misalkan ada yang 13%, ada yang 17%, dan 15%. Nah, itu dapat pembagian dari misalkan potensi capital gain sama dividennya gitu. Nah, gimana cara kalian tahu? Misalkan kalian mau taruh 5 juta nih, 5 juta, kalian coba aja. Misalkan di situ kan ada tulisan simulasi tuh. Nanti di simulasi itu masukin aja 5 juta, terus kalian invest 1 tahun misalkan. Nah, di situ akan keluar tuh potensi yang kalian bisa dapetin tuh berapa, kayak gitu. Jadi enaknya seperti itu, ada simulasi juga guys untuk membantu kita, oh berarti prospeknya segini. Nah, itu juga belum cukup guys. Nah, namanya kita pengen mau mendirikan usaha ya secara tidak langsung kayak gitu dengan dana patungan, kita harus lihat dong dari segi lokasi, dari segi apalagi nih potensinya gitu. Kira-kira kenapa butuh usaha tersebut dan bagaimana sih prospeknya gitu. Terus apalagi nih? Ya pokoknya detail tentang usaha tersebut. Kalau misalkan mau punya usaha kan pasti harus detail dulu dong. Nah, di situ ada di part dokumen apa prospektus gitu di situ. Nah, nanti lu baca aja. Nah, pas di situ lo baca, lo lihat di situ. Kira-kira setelah lo baca semua 50 lembar itu, bagus nggak nih gitu. Kalau lo rasa, oh ini kayaknya punya potensial nih di daerah sini dibikin misalkan pom bensin atau dibikin dibikin kos-kosan gitu. Ini kayaknya profitable banget nih. Berdasarkan dari data-data juga kayaknya meyakinkan nih. Nah, terus biasanya juga di situ ada video juga. Jadi kayak misalkan nih tempat ini bakal dijadikan ladang usaha atau apa. Nah, itu bakal ada keterangannya juga. Jadi di sana tuh kalian bisa lihat secara tidak langsung juga ya, gitu. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk invest, silakan aja. Tapi ya baca prospektusnya atau dokumennya dulu, gitu. Kalau dirasa potensial, silakan untuk menjadi seorang investor juga. Tapi perlu diingat guys, usaha-usaha kayak gini kan gue bilang ini tidak liquid gitu ya. Artinya kalau kayak gini lu udah harus mikirnya tahunan gitu. Hasilnya kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Bukan yang kayak per bulan gitu. Seperti itu. Jadi lu harus sudah siap untuk itu. Nah, kalau bisa sih aset-aset kayak gini itu emang lu hold dalam jangka yang panjang. Tentunya lu juga harus bersabar gitu ya. Ini kan sebuah choice aja, namanya kita investasi kan kita bisa diversifikasi juga supaya hasilnya lebih maksimal. Ada di aset yang liquid, ada yang di aset yang nggak liquid. Seperti bangunan, properti itu kan tidak liquid sebenarnya esensinya guys, gitu. Tapi hasilnya bisa lebih baik di kedepan hari. Semua balik lagi ke kalian juga. Ini kan opportunity aja, kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah gitu. Ini kan gue ngejelasin aja review dari sudut pandang gue seperti apa. Nah, buat sobat investor semua yang setelah ini tertarik ya untuk mulai berinvestasi di aplikasi Crowdana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Nah, nanti lumayan aja kalian bisa dapat hasil juga dari situ semua. Gitu, dan juga dapat bonus juga buat kalian sebesar 20.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian juga. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.